Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya Ike Biantari, meskipun belum dengan tatap muka, tapi saya harap kalian masih punya semangat yang besar untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengamalkan nilai Pancasila yang pertama. Silahkan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya diberikan kemudahan, supaya diberikan pemahaman, dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Hari ini kita akan mempelajari tentang ancaman di bidang ideologi. Ancaman adalah setiap upaya atau kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Apakah ancaman terhadap Pancasila hanya dari komunisme? Tentu saja tidak. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh paham liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang, hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal tersebut tentu saja apabila tidak dibatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya yang menganut ideologi Pancasila. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman di bidang politik dari luar diantaranya adalah intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Itu merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Tidak asing ya dengan istilah intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Paham ya? Kalau kalian masih asing atau belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar dan tunggu teman kalian menjawab pertanyaan dari kalian. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, dan ancaman separatisme. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang sangat besar dan dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa. Sampai di sini paham dengan yang saya sampaikan ya?
Sekarang, tugas kalian untuk belajar secara mandiri, yaitu carilah kasus ancaman terhadap ideologi dan politik di negara Indonesia. Kalian cukup menuliskan linknya saja, tetapi harus jelas. Kemudian, analisislah bagaimana penyelesaiannya. Jangan lupa untuk memberikan identitas di pojok kiri bagian atas. Kemudian, tugas ini dikumpulkan ke Google Classroom. Absen 1 sampai dengan absen 5, mencari contoh ancaman intimidasi. Absen 6 sampai 10, mencari contoh ancaman provokasi. Absen 11 sampai dengan 15, mencari contoh ancaman blokade politik. Absen 16 sampai dengan 20, mencari contoh ancaman pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Absen 21 sampai dengan 25, mencari contoh ancaman separatisme. Absen 26 sampai dengan 30, mencari contoh ancaman masuknya ideologi komunisme. Absen 31 sampai dengan absen 36, mencari contoh ancaman masuknya ideologi liberalisme. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga yang saya sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.